Kalau urusan harga lebih dari HIT dan macamnya, tugasnya dari Dinas Perdagangan. Juga Banwasnya juga ada di aparat keamanan juga. Karena memperdagangkan barang yang tidak diperdagangkan itu tidak boleh dan ada sanksi hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alim Haris di acara Sandasan Usik. Sandasan, sekarang saya ngusik salah satu status dari akun medsos di FB terkait dengan pupuk. Ini biasanya kalau sudah musim tanam menjadi problem rutin gitu ya per musim tanam. Status dari Hairus, akun Hairus, saya bacakan pemirsa. Hanya mengeluarkan unek-unek aja setelah 2 bulan terakhir ini berkutat dengan angka-angka yang sangat krusial dan juga seringkali dipolitisir untuk kepentingan tertentu. Makhluk yang namanya pupuk subsidi ini selalu saja indah untuk dipolitisir. Yang kena imbas selalu Dinas Pertanian dan PPL. Padahal ada instansi lain juga yang berperan dalam pengawasannya, tetapi seluput dari pantauan dan aman-aman saja. Dalam Permendagri nomor 15 tahun 2013 ini linknya, ada linkan peraturan pemirsa. Jelas-jelas disebutkan fungsi pengawasan itu Dinas Perdagangan, tapi kenapa tiap pupuk langka harga di atas HET indikasi penyeleweng selalu lari ke Dinas Pertanian. Apa mereka nggak tahu aturan? Ini kayaknya Pak Hairus ini kayaknya orang pertanian ini kayaknya pemirsa. Dan lagi yang selalu dilupakan, pupuk subsidi itu khusus petani yang menjadi anggota kelompok tani. Jadi petani yang mau membeli pupuk subsidi wajib menjadi anggota kelompok tani. Daftarnya kemana? Ke kelompok tani, bukan ke PPL. Ribet, iya. Aturan sudah jelas, tapi ya politik itu kejam bro. Ini sebuah status yang lalu kuat mungkin gitu ya, ketika melihat kenyataan di lapangan dan selalu menjadi objek yang disalahkan gitu ya. Karena saya yakin Hairus ini adalah meskipun bukan orang Dinas Pertanian, tapi orang yang dekat dengan pertanian. Ini kayaknya capek ini sambil mengeluarkan status semacam ini pemirsa. Ini banyak yang menimpali, banyak yang berkomentar di sini. Banyak sekali ya. Sampai ke bawah banyak, ada Aris Ferry Pratitis, tabur ke tasek rah pupuknya biar ambil airnya buat pupuk. Mari subur cukoknya. Lain-lain sebagainya. Yang jadi korban petani, Malik Bujidan, paling enek komen opo yo, sabar. Lihat Jawara, semangat Bapak, pentingnya sosialisasi akan peluru. Aturan yang ada PPL merupakan senjata dan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan petani. Pelurunya harus terisikan semua terhadap senjatanya dan lain sebagainya ke bawah. Pemirsa, kita usik. Pemirsa usik, urusan pupuk sudah berulang-ulang, bahkan musim tanam kemarin Lingkar Jatim dan Sandasan sempat membuka hotline pengaduan. Nomor pengaduan, dan banyak sekali, ada video, ada pengakuan, ada WhatsApp dan lain sebagainya, khususnya di Kabupaten Bangkalan dan juga ada dari luar kabupaten yang masuk yang mengeluhkan terkait dengan kelangkaan pupuk ya, kelangkaan pupuk, dan juga ada pupuk yang harganya di atas HIT dan berlipat-lipat gitu ya, berlipat-lipat, langka dan harganya berlipat-lipat. Itu yang terjadi, yang sering menjadi keluhan masyarakat petani. Waktu tahun kemarin, musim tanam tahun kemarin itu banyak memang yang belum terdaftar menjadi atau belum memegang kartu tani. Itu salah satu persoalan ya. Pada saat itu saya sempat mengundang salah satu Dinas Pertanian dan sedang ngurusi dan menyempurnakan
terkait dengan urusan data petani, karena setiap petani dibatasi sesuai dengan RDKK-nya, sesuai dengan berapa hektar dan berapa luas dia mempunyai lahan pertanian. Dari situ sebetulnya jatah yang dimiliki oleh petani yang seperti yang tadi di statuskan oleh Mas Hairus itu untuk bisa mengakses subsidi pupuk, para petani itu harus menjadi kelompok tani, dan menjadi kelompok tani itu juga tidak setiap petani itu bebas membeli berapa saja, ada jatah tersendiri gitu ya, dan itu termaktub dan tertulis serta tercatat di kartu taninya. Itu penjelasan tahun lalu yang sempat saya ingat gitu ya waktu itu. Hari ini kalau ada kelangkaan, hari ini kalau menjelang musim tanam, hari ini kalau masih ada kelangkaan dan macamnya, apakah, ini pertanyaan, apakah masih banyak petani yang tidak tercatat menjadi anggota kelompok tani? Satu. Yang kedua, apakah memang keberadaan pupuk itu tidak tersedia di distributor ke pengecer dan yang lainnya? Catatan yang kedua. Yang ketiga, apakah memang distribusi pupuk itu tidak sampai ke para petani karena ini hilang di mana-mana, dibuang kemana-mana? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh semua pihak. Kalau urusan harga lebih dari HIT dan macamnya, tugasnya ada di Dinas Perdagangan, juga banwasnya juga ada di aparat keamanan juga, karena memperdagangkan barang yang tidak diperdagangkan itu tidak boleh dan ada sanksi hukumnya. Pemirsa Usik, urusan pupuk sejak dulu, bahkan kesimpulan tahun kemarin, Lingkar Jatim dan Sandasan mengupas tuntas masalah itu. Kesimpulannya adalah ada mafia yang bergerak dan berjalan di urusan perpupukan subsidi ini. Entah itu dari Jakarta, kurang tahu, apakah dari distributor kepada pengecer, atau distributor menjual lebih tinggi kepada di luar wilayah kewenangannya atau bagaimana, kita belum tahu, karena sampai hari ini masih belum pernah baca saya tentang persoalan kasus pupuk bersubsidi yang diselewengkan oleh distributor atau yang lain-lain. Cuma setiap musim tanam kelangkaan pupuk ini terjadi, dan juga harga melangit dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita bicara sistem perpupukan dan bersubsidi itu sebetulnya sudah bagus itu ya, sudah bagus kalau bicara sistem. Cuma realisasi dan pelaksanaan sistem itu sebetulnya yang masih belum steril di tangan-tangan mafia, Menurut saya Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan juga aparat keamanan harus bergerak dan betul-betul serius untuk menangani persoalan ini, karena ini menyangkut dan terkait dengan urusan kehidupan masyarakat petani, apalagi di Madura khususnya Kabupaten Bangkalan dan Jawa Timur khususnya adalah mayoritas masyarakatnya adalah petani. Kalau masalah ini terus-menerus masih menjadi objek dari gerak dan juga giat dari para mafia, ya selamanya akan semacam ini, dan yang dirugikan adalah masyarakat petani. Urusan masalah pendataan, kalau sampai hari ini, nanti insya Allah dalam waktu dekat saya akan coba untuk mengundang Dinas Pertanian atau dinas yang lain, apakah pendataan sudah selesai atau bagaimana, sehingga kalau masih belum selesai berarti tidak kerja, karena sejak tahun kemarin itu menjadi sebuah persoalan dan sudah dikonfirmasi kepada petani, dan itu digenjot gitu ya untuk mendata para petani yang masih belum masuk ke dalam anggota Poktan, kelompok tani. Itu pemirsa, masalah ini penting untuk segera diserius sebelum ada persoalan-persoalan lebih serius lagi ke depan, karena persoalan-persoalan semacam ini kalau tidak diseriusi oleh pihak-pihak terkait aparat keamanan, maka bukan tidak mungkin selanjutnya akan ada kelompok-kelompok pemerhati gitu ya, akan mempersoalkan masalah ini ke aparat hukum gitu ya, apakah itu dinasnya atau itu masyarakat petani atau yang lain-lain. Karena setiap tahun ini menjadi persoalan yang menaun, masyarakat petani menjerit, mencari kemana-mana, bahkan berapapun dibeli gitu ya, kalau sudah dibutuhkan masalah pupuk ini. Mumpung hari ini masih belum begitu besar itu problemnya di bawah,
Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti oleh semua pihak terkait, apakah itu Dinas Pertanian, apakah itu Disperindak, terkait dengan urusan-urusan perpupuk bersubsidi di Indonesia. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.